klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Merdeka! 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 Selain menjadi ketua DPR perempuan pertama di Indonesia, nama Puan Maharani selalu dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang merupakan kakeknya, dan presiden kelima RI sekaligus presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ibu kandung Puan. Mengawali karir politik sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP, karir politik Puan terbilang moncer dengan jabatan mentereng. Mulai dari anggota DPR, Ketua Fraksi PDIP, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, hingga menjadi Ketua DPR RI. Di bidang akademis, Puan mendapat penghargaan gelar Doktor Honoris Causa bidang politik dari Bukkyong National University di Busan, Korea Selatan pada November 2022. Kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu perhatian Puan, terutama peran perempuan untuk meraih puncak jabatan politik di negeri ini. Banyak bupati perempuan, sudah ada menteri perempuan, sudah ada ketua DPR perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, sudah ada presiden perempuan. Artinya, insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah. 2024 tinggal setahun lagi. 2023 pun menjadi tahun siap-siap jelang pesta demokrasi. PDIP menjadi sorotan karena menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Peringatan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan menjadi salah satu yang ditunggu. Tentunya karena ada hembusan info kejutan bahwa sang ketua umum akan mengumumkan kandidat Capres 2024 yang berasal dari kader PDIP. Namun hingga akhir pidato berdurasi hampir 2 jam itu, kejutan Megawati soal Capres tak kunjung muncul. Siapa yang akan dicalonkan? Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada. Urusan gue. Saya sudah bersama Ketua DPR, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik. Ia adalah Puan Maharani. Mbak Puan, terima kasih sudah di program Rosi. Sama-sama Rosi, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ketemu lagi. Selamat ulang tahun ke-50 untuk PDI Perjuangan. Terima kasih. Mbak Puan, 2 jam Bu Mega pidato, saya ada di sana waktu itu, ikut menanti pengumuman soal Capres. Tapi Bu Mega, Capres urusan gue tadi. Bisa dibilang sebenarnya kalau anak zaman sekarang bilang nih, Mbak Pu, kita kena prank sama Bu Mega. Kejutan yang ditunggu-tunggu benar-benar kejutan. Nggak ada yang diumumin. Kejutan juga ya? Tapi kan Mbak Puan sehari sebelumnya kalau nggak salah, Mbak Puan itu bilang bahwa nama Capres sudah ada di kantong Bu Mega. Ya. Artinya nama itu udah ada? Ada lah. Ada? Ada dong. Pasti ada lah. Pasti ada. Kemarin pada saat perayaan ulang tahun 50 tahun PDI Perjuangan, Bu Mega itu banyak sekali memfokuskan tentang perempuan. Ya. Pemimpin-pemimpin perempuan. Apakah itu kode untuk Putri Bu Megawati? Kepo ya? Sama juga kepo. Tadi udah deg-degan. Aduh, siapa yang mau disebut, siapa yang mau disebut. Kok perempuan terus yang disebut?
Ya ternyata nggak ada yang disebut. Ya sama-sama kepo lah. Jadi seorang Puan Maharani itu juga ingin tahu sebenarnya Ya posisinya. iya. Karena saya meyakini bahwa apa yang nantinya akan disebutkan oleh Ibu Mega pastinya itu yang terbaik buat nusa dan bangsa dan buat PDI Perjuangan. Tapi kan belum kemarin, tunggu dulu, sabar dulu. Jadi ya kita tunggu, sabar dulu. Mbak Puan, banyak sekali orang yang melihat ya bahwa Ibu Mega untuk soal capres ini pasti akan memilih Puan Maharani. Kenapa? Karena Mbak Puan adalah putri Ibu Mega, sudah malang melintang di dunia politik, ketua DPR selangkah lagi. Jadi it's now or never. Ya nggak gitulah, saya juga nggak tahu apa yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Mega. Kan kemarin kan disampaikan bahwa 1 Juni akan diadakan lagi pertemuan PDI Perjuangan. Apakah nanti tanggal 1 Juni? Ya nggak tahu juga. Jadi nggak semua hal itu saya tahu dan Ibu Mega itu betul-betul sangat menggunakan rasionalitas lah. Bagaimana kemudian memilih kader-kader terbaiknya itu untuk menjadi satu pemimpin, bukan hanya pemimpin nasional tapi juga pemimpin di daerah dan pemimpin di tempat-tempat lainnya. Jadi ya enggak lah. Cuman saya ingin dapat klarifikasi dari seorang Puan Maharani. Tidakkah sebagai seorang yang disebut dengan memiliki darah biru partai politik terbesar PDI Perjuangan, Anda berhak dapat golden ticket? Enggak juga. Ibu Mega itu ya kembali lagi, ini bukan urusan anak. Ini urusannya bagaimana kemudian memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Dan apakah siapa, bagaimana, ya pasti Bu Mega punya pertimbangan sendiri. Jadi bukannya berarti harus Puan Maharani. Bukan berarti harus Puan Maharani. Jadi salah ya orang kalau melihat apapun yang diminta oleh seorang Puan Maharani, Bu Mega sebagai ketum PD Perjuangan itu pasti mengabulkan. Salah banget lah, salah banget. Itu nggak pernah kayak gitu dan nggak pernah. Tidak segampang itu. Tidak segampang itu dan nggak pernah kayak begitu. Jadi semua penugasan yang diberikan kepada saya bukan karena saya yang minta, tapi memang karena Bu Mega menugaskan, memberikan amanah. Ya udah kamu ke sana, kamu ditugaskan ke sini, kamu ikut. Bukan juga saya ikut-ikut aja. Tentu saja Bu Mega sudah menentukan tugas atau amanah atau posisi mana sih sebenarnya yang kira-kira Puan tuh cocok. Makanya kemudian saya menjalani hal tersebut ya dengan tujuan ya bisa berguna bukan untuk diri saya saja, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk bangsa dan negara. Dan ini yang penting nih Ros. Apa? Ya juga untuk perempuan-perempuan Indonesia. Jadi tidak melulu tentang PD Perjuangan, bukan tentang melulu tentang anak, bukan. Tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu. Dan ketika itu menyangkut Puan Maharani, itu bukan karena melulu tentang anak, bukan. Tapi Anda juga harus membuktikan. Dan itu juga untuk perempuan-perempuan Indonesia lainnya. Iya, dan saya harus buktikan dengan kerja keras. Bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh Ros, berat Ros. Bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan hari ini. Saya juga tentu saja kan harus membuktikan apa saya bisa, apa saya mampu. Tapi itu menjadi tantangan bahwa ya harus bisa, harus mampu, harus berjuang dan harus banyak belajar. Dan ya kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena banyak orang nggak percaya Mbak Puan. Saya mencoba untuk menanyakan ini pada Mbak Puan. Karena begitu banyak orang melihat bahwa seorang Puan Maharani itu privilege, berkelimpahan privilege. Aduh, itu mah nggak benar banget dan nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya orang mengatakan kalau seorang Puan Maharani tinggal bilang, "Ma, aku ini anaknya Mama loh, jadi aku harus bisa dapat ini." Nggak banget, itu mah hoax, itu hoax Ros. Jadi ada betul yang membedakan Ibu Megawati sebagai seorang ketum partai dan seorang ibu. Iya, itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau lagi bicara dengan seorang ketua umum pasti
ini masalahnya ini. Tapi kalau sebagai ibu dan anak, mah ayo dong, ayo kita makan lah, mah kemana lah, mah gitu. Itu oke ketawa-tawa. Tapi kalau udah urusan kerjaan, urusan hal-hal yang berbau atau berkaitan dengan bangsa dan negara, kita saklek berdiskusi, bahkan sampai sering sekali berdebat. Dan saya merasa tidak ada privilege untuk saya, karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depannya. Itu saya jalanin. Jadi ya nggak ada gitu, kayak semuanya itu karpet merah, nggak ada banget, terus itu hoax. Dan hari ini Mbak Puan ingin mengatakan bahwa tidak benar bahwa serta-merta nama capres itu pasti harus dipilih karena Mbak Puan anaknya, jadi pasti Puan Maharani. Bukan karena anaknya, tentu saja nanti yang dipilih itu karena kader, seorang kader. Saya seorang kader yang kebetulan anaknya Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi saya kader. Jadi yang harus disampaikan adalah seorang kader yang memang kemudian dipilih karena punya kompetensi dan kapabilitas. Dan Mbak Puan sendiri bahkan belum tahu ya? Belum tahu. Mbak Puan, saya ingin mengajak kita untuk melihat pidato Ibu Mega. Dan yang paling banyak dapat sorotannya yaitu ketika soal Pak Jokowi. Ini dia. PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Mbak Puan, pidato Ibu Mega ini mendapat banyak sorotan dan sangat negatif. Kenapa? Karena itu dianggap merendahkan Pak Jokowi yang juga sebagai seorang presiden. Sebenarnya gimana memahami pidato Bu Mega ini? Aduh Ros, kalau tahu Ibu Mega itu sayang banget sama Pak Jokowi. Dan tentu saja hormat sekali sama Pak Jokowi sebagai presiden. Kenapa? Ingat nggak waktu itu? Beberapa waktu lalu Ibu Mega dalam pidatonya pernah menyampaikan, saya itu nangis loh, saya itu nggak terima loh kalau kemudian melihat Pak Jokowi itu dibully. Saya itu pasti akan berdiri di depannya Pak Jokowi untuk membela Pak Jokowi. Karena saya nggak mau Pak Jokowi dibully. Ingat nggak waktu itu kayak begitu? Ibu Mega pernah pidato seperti itu. Saya baru pertama kali ini mendengar Ibu Mega membela seseorang sampai seperti itu. Artinya saya mau di depan ngebelain Pak Jokowi gitu. Karena apa? Karena saya bisa melihat bahwa sebagai seorang ibu kepada, ya mungkin bukan anaknya ya, bisa bicara sebagai adiknya mungkin. Sebagai adiknya itu sayang banget dan hormat banget. Sehingga berharap bahwa presiden kita itu Pak Jokowi itu bisa sukses, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan kemudian jangan dibully terus dong, lihat dulu hasil kerjanya. Bahkan sampai nggak apa-apa saya dibully karena saya mau belain Pak Jokowi. Itu kalau bukan sayang dan hormat apa? Dan ya kan Pak Jokowi bukan keluarga. Pak Jokowi kan adalah di luar keluarga kita. Tapi begitu sayangnya Pak Jokowi, ibu itu sama Pak Jokowi. Dan kenapa di acara PDI Perjuangan juga bicara seperti itu? Karena kan ini acara internal. Dianggap semuanya tuh anak-anaknya. Makanya waktu awal-awal sebelum pidato kan Ibu Mega mengatakan, kangen gak dengan ibu? Kangen gak dengan ibu? Kangen, benar kangen. Artinya kan Ibu Mega itu selain ketua umum mau membawakan dirinya bahwa saya itu ibu kalian kepada anak-anaknya. Bagaimana ketika orang tuh salah tangkap atau jadi berbeda ketika nih Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, duh kasihan deh gitu. Meskipun memang gesture atau non-verbal communication-nya Ibu Mega kan sambil ketawa-ketawa. Tawa dan seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Anaknya maksudnya anak itu PDI Apakah Perjuangan. itu bisa disebut candaan? Itu ya ini kan mengibaratkan kayak ginilah Rosi pimpinan yang ada di Kompas TV pasti kan punya presenter banyak. Kalau kemudian presenternya itu maju kemudian menjadi salah satu presenter yang top lah ratingnya dan lain-lain, itu karena apa? Itu kan karena presenter tersebut memang punya talent tapi diwadahi oleh Kompas TV kan, ya itulah. Jadi ini sebagai wadah. Jadi maksudnya ayo dong kita sama-sama maju, ayo dong sama-sama kita memberikan
bakti kita atau apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membangun bangsa dan negara, kan diperlukan dua it takes two to tango. Nah, it takes two to tango untuk bisa karena melaksanakan hal itu. Sering juga memuji kadernya. Nah, dan di pidatonya kalau kita dengar Pak Jokowi itu pinter loh. Kalau nggak pinter ngapain saya mau sama Pak Jokowi? Itu saya tuh bisa melihat bagaimana sayang dan hormatnya Ibu Mega sebagai ibu kepada adiknya, kepada Pak Jokowi. Jadi bukan ada rasa yang mau merendahkan atau sepertinya nggak hormat. Aduh, itu justru kebalikan. Orang-orang yang punya pikiran kayak gitu tuh, itu artinya pikirannya cuman yang negatif. Puan Maharani menjalankan instruksi Ketua Umum PD Perjuangan, turun ke lapangan, ketemu langsung masyarakat. Tapi kenapa masih ada keraguan publik pada seorang Puan Maharani? Apa jawaban Puan? Aduh, kalau ingat mau nangis melulu. Jadi ibu nggak usah susah payah mikir, kita akan bantu terus. Itu mengapa pada waktu pertama saya turun, DPR-nya itu langsung dari 27 100% jadi 54. Kenapa? Karena saya turun ke bawah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau turun ke bawah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan yang namanya rakyat, struktur yang kita sudah punya dengan nama 3 pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. 1. 2, tidak punya harga diri. Ya dong. Ibu mesti apa? Tuh, akeh sing meneng timbang sing teriak. 1 suara. Ibu mesti apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Mau bilang apa lagi? Sekali. Tanggal. Jadi Bersama Ketua DPR Perempuan pertama Puan Maharani yang juga menjabat Ketua DPP PD Perjuangan bidang politik. Mbak Puan melaksanakan semua instruksi Ketua Umum partai, turun ke bawah. Tapi masih banyak yang meragukan seorang Puan Maharani. Mbak Puan merasa itu? Banget. Merasalah. Bingung juga, Ros. Nggak tahu kenapa. Kayaknya udah berusaha kerja benar, turun ke bawah. Kemudian kerja ke lapangan, ya walaupun saya juga tahu nggak bisa juga menyelesaikan semua masalah karena kan masalah begitu banyaknya. Tapi paling saya berusaha untuk bisa menyapa rakyat, mendengar aspirasi rakyat dan juga tentu saja bagaimana mengetahui kondisi keadaan rakyat. Tapi ya kayaknya memang yang udah nggak suka tetap aja nggak suka, udah nggak lihat lagi apa yang dilakukan oleh Puan Maharani, tapi ya selalu salah aja. Selalu salah aja. Itu Mbak Puan juga rasakan ya? Rasa. Apapun yang Mbak Puan lakukan pasti sering direspons negatif. Iya. Walaupun saya udah berusaha ya menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ya namanya mungkin orang udah gak suka ya tetap gak suka. Dan ya kan kita juga gak bisa bikin senang semua orang untuk suka. Ya jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah. Menyapa masyarakat, bertemu dengan masyarakat,
Ya udah itu aja yang bisa saya lakukan, Ros. Karena memang setiap kali ada aktivitas Mbak Puan dan kemudian publik itu melalui social media, netizen itu pasti sering juga memberikan serangan-serangan pada seorang Puan Maharani. Coba kita lihat misalnya untuk sesuatu yang bersifat vlog saja, Anda pasti langsung diserang. Ini dia, coba kita lihat. Persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Kenapa video ini mendapat penilaian negatif? Karena Mbak Puan seolah-olah memperlihatkan Pak Jokowi seorang presiden itu lagi, mereka istilahnya gini Mbak Puan, menghadap guru BP gitu. Jadi itu acara di kantor DPP PDI Lenteng Agung. Kita punya satu ruangan yang kita persiapkan untuk presiden. Memang ruangannya itu lebih layak, lebih bagus. Tapi kemudian Pak Presiden mengatakan nggak usah, saya mau ketemu dengan Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum lagi di ruang kerjanya. Ya itu ruang kerjanya Ibu Ketua Umum. Seorang Ketua Umum partai besar, tapi ruangannya ya apa adanya aja. Dan karena sebenarnya Pak Jokowi itu sebenarnya sudah diminta nunggu di holding room misalnya gitu ya. Jadi kita punya ruangan, kita bukan punya holding room, ada ruangan lah. Jadi kayak ruang makan yang lebih baik lah gitu. Tapi karena tahu kita semua ada di situ, kemudian Pak Presiden bilang udah bareng aja sama Ibu. Dan memang tempat duduknya itu kayak begitu. Yang lain tempat duduknya tempat duduk biasa, hanya tempat duduk kerja ketua umum yang seperti itu, jadi lebih tinggi. Ya udah, dan saya ingin menunjukkan apa adanya. Ini suasana kekeluargaan dalam acara PDI Perjuangan internal di ruang Ibu Mega yang seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat dari videonya kan saya hanya menyapa dan kemudian Presiden dada-dada kan gitu. Ya udah itu aja, nggak ada maksud lain. Mau sepertinya saya menunjukkan bahwa siapa yang lebih tinggi atau yang tidak lebih tinggi, nggak ada maksudnya. Kita merasa akrab sebagai satu keluarga. Dan menunjukkan bahwa itu memang itu originalitas suasana saat itu. Susunan kursinya juga seperti itu. Ya begitu, nggak ada yang dirubah-rubah. Dan kalau sekarang kita datang ke ruang kerja itu ya gitu juga tempat duduknya. Jadi siapapun yang duduk ya gitu juga. Ya udah itu, jadi nggak ada maksud apa-apa, maksud lain. Jadi ya itu lagi. Ya kalau kemudian orang berpikir bahwa saya itu sepertinya punya maksud-maksud tertentu, ya enggak banget lah. Enggak banget, Ros, nggak ada maksud. Saya aja membuat video itu kan senyum. Nggak yang cemberut atau ya enggak, menunjukkan apa adanya sebagai satu keluarga besar dan udah gitu aja. Nah, karena Mbak Puan bilang cemberut, ya ada yang sangat viral sekali apalagi sih nih soal kecemberutannya Mbak Puan. Ini dia. Mundur. Mbak Puan, judes amat. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Aduh, ya pokoknya atas kejadian itu pada kesempatan ini saya minta maaf kalau kemudian kok judes banget sih, kok cemberut banget, saya minta maaf. Karena apa? Situasinya pada saat itu tuh panas banget gitu, terik. Kemudian rakyat banyak, kan tadi dilihat kan, rakyat banyak. Ada yang mau salaman, ada yang mau minta kaos. Tapi kemudian tim yang ada di lapangan itu harusnya itu lebih sigap untuk membantu saya dalam membagi-bagi kaos itu. Ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jadi kemudian ya terjadilah hal seperti itu. Jadi ya sebagai manusia ya ada juga kadang-kala kan ya jadi bad mood lah gitu. Karena panas, rakyat banyak.
kemudian situasinya tidak mendukung dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya ya adalah ya saya minta maaf kalau kemudian itu bikin sepertinya kok gini sih. Itu aja yang bisa saya katakan pada kesempatan ini, karena ya nggak ada kata lain. Dan kalau saya tadi sempat lihat, dengar sedikit percakapan, sebenarnya Mbak Puan itu marah dengan tim ya, karena nggak sigap kamu di sini gitu, supaya kaosnya lebih cepat gitu, bener? Iya, kalau lihat di videonya itu kan kelihatan saya nggak marah sama rakyat, saya nggak cemberut sama rakyat. Saya mau, ayo cepetan, ini panas, rakyat udah mau segera dapat kaos, mau salaman juga yang karena sebelumnya salaman-salaman. Ya udah itu, jadi ya sudah setelah itu karena saya anggap sudah tidak kondusif, ya udah saya kemudian naik mobil, udah itu aja. Jadi nggak ada maksud apa-apa juga itu. Atau mungkin begini, itu bukan karakter asli seorang Puan yang galak dan judes banget. Ya ngapain sih kita marah-marah, Ros, kalau nggak perlu marah. Ngapain sih kita jutek? Kan saya datang ke lapangan memang mau ketemu rakyat. Mau panas, mau hujan, mau terik, ya itu memang resikonya. Tapi ya harus dibantu juga sama perangkat pendukung supaya kita lebih nyaman. Cepet, ya. Gitu. Saya nangkap maksudnya Mbak Puan, supaya ini masyarakat udah begitu berjubel, mau apalagi sudah tahu mau dapat kaos. Jadi harusnya bisa lebih cepat supaya mereka bisa dapat kaosnya lebih cepat dan bisa yang lain bergantian. Iya itu. Okay. So this is a very good lesson learned ya Mbak Puan ya. Sangat lesson learned, dan ya nggak boleh terulang, dan ya pemimpin dalam situasi apapun ya tetap harus senyum. Satu lagi ya, ini yang juga banyak banget sih, Ros. Biar bisa jawab langsung, klarifikasi di tempat ini soal tanam padi. Aduh. Ini dia. Karena agak kene gulam kan tes ya. Oh, panas begitu. Ada nanggung banyak dong. Halo ngecet baik tuh. Ya waktu itu diledekin Mbak Puan karena di mana-mana nanam padi itu mundur, bukan maju. Apa penjelasannya Mbak Puan? Saya datang ke situ ketemu ibu petani untuk belajar nanam padi. Belajar loh, karena kan saya bukan petani. Jadi kalau tadi dilihat videonya mau keluar dari lumpurnya itu susah, harus dibantu sama ibu-ibu petani. Ya jadi saya ikuti apa yang biasa ibu-ibu petani itu lakukan. Ya bukannya saya ngarang-ngarang pengen nanam maju lah. Saya ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu petani. Oh itu jadi karena orang kan taunya tandur, tanam mundur. Ini namju, nanam maju. Ada itu? Ada. Apa kelebihannya? Karena kalau kemudian dilakukan seperti itu, petani yang ada di situ, memang ini belum berlaku di semua tempat, bisa menanam bibit taninya itu lebih cepat. Dengan satu cara yang lebih spesifik, ada nama alatnya saya lupa, yang di depan saya itu kelihatan bahwa nanamnya itu di satu tempat yang udah ada ditunjukin. Saya juga nanya, ini memang nanamnya gitu? Iya Mbak, cara nanamnya begini. Ya saya ikutin lah ibu-ibu petani, masa saya ngejar-ngejar ibu petani, kan yang lebih pintar ibu petani kalau nanam padi. Jadi nggak ngarang, Ros, ini nggak ngarang-ngarang, bukan saya yang mau nanam maju, saya ikutin ibu-ibu petani. Jadi ini bukan settingan yang ngarang-ngarang? Bukan settingan yang ngarang-ngarang, itu kan ada di Badung, di Abian Semal kalau nggak saya, ya cek aja ke sana. Memang begitu cara menanam padi mereka, bukan saya. Nanti kalau kita nanam padinya maju ya, jangan mundur ya. Ya enggak, datang ke situ, saya ikutin ibu saya sampai tanya, ini seperti ini ya nanam padinya? Iya Bu, ini cara teknik baru. Karena dengan ini kami bisa menanam lebih cepat. Oh ya udah ya saya ikutin, gimana cara nanamnya? Gini saya ikutin. Ini bukan ngarang-ngarang saya, Ros, itu saya ikutin ibu petani. Jadi Mbak Puan kalau melihat selama ini keraguan, terus cibiran pada apapun yang dilakukan oleh seorang Puan Maharani, gimana Anda mengelola ini?
Pertama itu menjadi satu pelajaran, pengalaman yang sangat berharga buat saya. Bahwa apa yang harus saya lakukan ke depan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik dan benar. Bukan berarti disetting, tapi jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka-prasangka buruk atau prasangka-prasangka negatif. Itu yang harusnya disiapkan. Kan namanya kunjungan kerja ke luar daerah itu bukan tiba-tiba datang gitu kan, pasti sudah disiapkan. Apalagi dengan era sosial media saat ini. Itu. Mbak Puan ingin mengatakan memang bukan berarti disetting, tapi paling tidak dipersiapkan dengan baik. Jangan ada celah untuk dan jangan ada niat-niat yang menimbulkan prasangka-prasangka, karena niatnya kita turun ke lapangan itu kan adalah untuk bertemu dengan rakyat itu. Dan itu sudah saya lakukan di kunker-kunker saya selanjutnya. Ya dan saya tetap semangat. Saya seperti yang tadi saya bilang kan, saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi tetap aja saya tetap semangat turun ke lapangan, bertemu dengan rakyat. Kalau kemudian terjadi kesalahan, ya saya anggap itu sebagai pembelajaran bahwa nggak boleh lagi terulang. Dan harus tetap semangat. Ganjar Pranowo dan Puan Maharani adalah dua nama yang kerap muncul sebagai sosok capres kader PDI Perjuangan. Masing-masing punya pendukung. Ada apa antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo? Kadang-kadang itu sekarang kita ini suka ya wes lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan, ya wes dia aja biarpun gak iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Jadi jangan kemudian kita itu asal pilih karena cuman kelihatan di panggung aja. Panggung tuh panggung media, panggung TV, panggung sosmed. Tapi pilih orang yang betul-betul pernah memperjuangkan kita, pernah bersama-sama sama kita, pernah bergotong royong bersama kita. Setuju atau enggak? Di PDI Perjuangan tidak ada istilah bintang bersinar sendiri. Yang ada adalah Pancasila sebagai bintang penuntun kita. Dan inti Pancasila adalah gotong royong, dan gotong royong. Dengan gotong royong kita menangkan PDI Perjuangan 3 kali hat-trick tahun 2024. Siap! Masih bersama Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik. Mbak Puan, kalau pidato salah satu itu yang kasih contoh yang pertama, Mbak Puan tuh sedang nyindir siapa? Ya nggak ada yang disindir. Ini introspeksi buat seluruh internal partai, plus saya sendiri yang merasa dirinya kader PDI Perjuangan, supaya ya kerja aja ke bawah. Jangan kemudian berpikir yang terlalu kemana-mana lah gitu. Jadi kerja ke bawah, menjalankan tugas-tugasnya yang ada di lapangan, kemudian ya sesuai dengan instruksi kita harus kompak, solid, dan memenangkan PDI Perjuangan lagi tahun 2024. Itu aja kan. Kalau kemudian ada yang berpikir ini ditujukan untuk ke siapa atau kayaknya si ini deh kayak sini, itu sih kayaknya nih Ros, kayaknya itu cuman pikiran orang-orang yang jorok aja mikirnya. Setiap saya omong itu kayak mikirnya langsung aneh-aneh, yang negatif, langsung negatif. Padahal kan nggak ada kayak gitu, nggak menunjukkan nama, nggak ditujukan kepada siapapun. Artinya itu adalah introspeksi kepada seluruh kader bahwa ya kita harus kerja untuk memenangkan PDI Perjuangan, dan introspeksi bahwa nggak boleh kemudian sudah merasa lebih atau merasa hebat, karena apapun yang ditugaskan kepada kita adalah untuk bersama-sama memenangkan PDI Perjuangan ke depan itu. Mengapa saya tanyakan ini Mbak Puan? Karena banyak sekali yang merasa menilai itu adalah sindiran untuk Mas Ganjar Pranowo. Itu yang banyak dilihat oleh orang. Ya makanya kan saya nggak menyebut nama dan nggak menunjukkannya. Jadi kalau kemudian disambung-sambungkan, dituju-tujukan kepada seseorang, ya nggak gitu maksudnya. Jadi itu cuma pikiran-pikiran dari orang yang kemudian ingin memperkeruh suasana yang solid di PDI Perjuangan. Oke, well, kalau gitu saya ingin tanya Mbak Puan. Antara Mbak Puan dan Mas Ganjar itu gimana? Ada apa antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo? Ya nggak ada apa-apa, kita sama-sama kader. Dan kamu
inget nggak dulu itu kan saya ketua tim pemenangannya Mas Ganjar waktu di Jawa Tengah. Ya. Dan kita solid, kita bisa memenangkan Jawa Tengah, kita bisa memenangkan Mas Ganjar jadi gubernur. Dan pada saat itu ya sebagai satu tim saya merasa bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama itu ya oke banget lah gitu. Jadi kemudian dan saya berharap kita selalu punya tim yang kuat dan solid seperti itu untuk bisa menjaga kantong-kantong PDI Perjuangan. Jadi nggak ada pikiran macam-macam, nggak ada ditujukan oleh siapa. Jadi ya itu yang punya pikiran-pikiran kayak negatif seperti itu hanya ingin memecah belah PDI Perjuangan supaya nggak solid. Karena apa Mbak Puan? Karena tahun 2021 itu sudah mulai muncul adanya sebutan banteng versus celeng. Ada Dewan Kolonel itu loyalisnya Mbak Puan, dan Dewan Kopral loyalisnya Mas Ganjar. Ini kan menunjukkan bahwa ada semacam tempur dalam internal partai, Mbak Puan. Nggak gitu. Jadi saya kan nggak bisa ngelarang orang untuk mendukung. Saya nggak bisa juga ngelarang orang nggak mau teriak Puan atau teriak siapa. Tapi yang bisa saya pastikan, Ros, sebagai salah satu pimpinan yang ada di PDI Perjuangan, selama itu masih on the track, pasti saya ya sudah. Saya kan nggak bisa orang mau semangat mendukung terus kita stop gitu kan. Orang kan juga boleh punya pilihan, punya aspirasi kan. Tapi kalau kemudian itu udah mengganggu keutuhan partai, soliditas partai, pasti saya akan semprit-prit. Nggak boleh lagi kayak begitu. Karena apa? Ini udah mengganggu soliditas partai kita. Yang penting itu bagi PDI Perjuangan adalah solid dulu. Karena sampai saat ini juga belum ada satu nama pun yang diumumkan oleh ketua umum. Jadi soliditas kita itu penting untuk menjaga kekompakan sampai tahun 2024. Jadi Mbak Puan ingin mengatakan bahwa itu murni suara para pendukung. Iya. Dan Mbak Puan juga tidak bisa melarang. Ya iya. Tapi bahkan untuk pendukung yang Mbak Puan sendiri pun, jika itu sudah mengganggu soliditas partai, sebagai pemimpin Mbak Puan juga bertanggung jawab secara moral. Pasti. Untuk menghentikan itu. Untuk menghentikan dan mengatakan bahwa kita harus solid, kita harus kompak, dan kita tunggu apa yang menjadi penugasan kita selanjutnya. Karena soliditas dan kekompakan sebagai orang yang menyatakan atau mengaku dirinya kader itu lebih penting untuk menuju tahun 2024. Ada yang bilang begini juga Mbak Puan, karena kemarin di acara ulang tahun 50 tahun PDI Perjuangan, Bu Mega adalah bintangnya sebenarnya, orang bilang begitu. Dan Bu Mega juga banyak menceritakan sejarah bagaimana jatuh bangunnya seorang Ibu Mega menjadi politisi sampai saat ini. Termasuk ada guyonan Bu Mega yang mengatakan saya cantik, pandai, karismatik. Karena pidato Bu Mega yang juga banyak menceritakan tentang Ibu Mega berkiprah dalam politik, orang kemudian menganalisa gini, ini jangan-jangan supaya tidak terjadi terlalu friksinya terlalu besar gitu antara Mbak Puan dan Mas Ganjar gitu, pendukungnya, yang akan nyapres lagi Bu Mega. Seberapa gila penilaian ini? Gila. Enggak lah. Ya tentu saja nggak mungkin, dan nggak mungkin Bu Mega nyapres lagi. Nggak mungkin, dan kita juga sebagai keluarga nggak akan mengizinkan. Pertama, kemarin dalam pidatonya saja Bu Mega sudah mengatakan kita harus taat konstitusi, kita harus ikut apa yang menjadi aturan perundangan. Walaupun pada zaman yang lalunya Ibu Mega juga cerita, saya dizolimi, saya pernah dizolimi karena pada satu periode tidak mengikuti konstitusi yang ada. Dan tapi kan Ibu Mega nggak mau mengulangi itu lagi. Jadi nggak ada balas dendam, tidak punya dendam. Jadi nggak mungkin. Dan tentu saja pada saat ini, pada kesempatan ini, saya tentu saja ingin mengatakan bahwa ya Bu Mega itu sebagai orang yang pernah jadi presiden, wakil presiden, udah matang secara politik karena sudah penuh dengan asam garam gitu kan. Ya lebih baik menjadi ibu bangsa. Tongkat estafet kepemimpinan PDI Perjuangan kerap menjadi pertanyaan. Siapakah sosok yang mampu meneruskan legasi Ibu Megawati? Apakah Puan Maharani? Salam Pancasila. Merdeka! 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 Terima kasih. Nah, Ibu
sekarang duduk. Karena kenapa? Ibumu ini sudah masuk kesepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Bersama saya Ketua DPR Puan Maharani yang juga Ketua DPP PD Perjuangan bidang politik yang juga disebut salah satu calon presiden. Nggak boleh ya? Mbak Puan, Ibu Megawati dalam beberapa acara memang mengatakan sudah cukup bagaimana sepuh gitu. Tapi kan juga ada partai besar yang harus dijaga keberlangsungannya. Benar nggak bahwa tongkat estafet Bu Mega sebagai ketum PD Perjuangan itu serta-merta akan diserahkan pada seorang Puan Maharani? Enggak banget. Kita punya mekanisme, kita belum punya tentu aturan. Maksudnya? Belum tentu. Jadi bukannya tidak mungkin, belum tentu kalimat pasnya. Karena tadi kan saya sudah mengatakan Bu Mega itu sudah bisa menumbuhkan kader-kader terbaik di partai ini. Ya dari presiden sampai kepala daerah, sekarang ada menteri, ada ketua DPR, kita punya macam-macam lah yang punya potensi. Tapi nggak serta-merta atau langsung bisa seperti itu. Karena untuk bisa menentukan itu memang Kongres Partai sudah menentukan bahwa itu merupakan hak prerogatif ketua umum. Jadi sekali lagi soal capres belum tentu. Belum tentu. Seorang Puan Maharani. Belum tentu. Siapa pengganti? Belum PD tentu. Perjuangan belum tentu. Ya nggak gitu juga kali Ros. Nggak seperti yang dibayangkan orang-orang bahwa karena kemudian saya anaknya semuanya itu harus Puan atau semuanya itu harus si A, si B, si C. Enggak. Saya itu dari kecil itu udah diminta untuk melihat, kemudian merasakan saat kemudian saya mulai muncul di politik, saya turun ke bawahan, rasakan bagaimana rakyat itu di lapangan. Roso, Puan, roso bukan rasa. Apa itu roso mah? Feeling, insting politik. Itu hanya bisa kamu temukan di lapangan. Misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kemudian yang akan melihat siapa yang kira-kira dianggap mampu, kemudian dianggap bisa meneruskan, ya itu kan bagaimana nanti Ibu Mega melihat lagi. Jadi bukannya kemudian saya udah lama, mama yang gimana sih mah, ngambek ya enggak lah Ros. Dan itu gak akan berlaku sama Bu Mega? Gak akan berlaku. Ngambek aja? Ngambek aja, musuhan aja, nggak ngomong aja tapi nggak juga kejadian. Ya itu, enggak lah, nggak gitu. Saya mau juga Mbak Puan memberikan penjelasan karena ada postingan Mbak Puan di Korea itu, Mbak Puan menangis. Saya ingin mengingatkan penonton Rosi untuk peristiwa ini. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang tinggi-tinggikan. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat dan martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama. Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal. Saya tidak mengerti Mbak Puan. Kenapa Mbak Puan menangis? Ya, alhamdulillah saya bisa memberikan satu kebanggaan kepada orang tua saya. Saya diberikan penghargaan sebagai doktor honoris causa. Yang penting itu adalah seorang perempuan dari Indonesia di Indonesia, kemudian politikus yang sekarang dianggap bisa memberikan kontribusi pada bangsa dan negara sehingga dikasih penghargaan honoris causa. Karena saya merasakan, aduh Ros, berat banget. Pasti saya gini Mbak Puan, pasti ada sesuatu dalam memori kolektif atau yang diingat oleh Mbak Puan pada saat ada di podium itu. Apa yang ada dalam ingatan ya, waktu itu ya? Ternyata berat jadi perempuan di Indonesia.
nggak semudah yang dibayangkan, wah bahwa bisa jadi Menko PMK, jadi ketua DPR. Untuk mencapai ke sini itu ternyata nggak segampang itu. Ya kalau tadi kan Rosi bilang, kenapa sih Mbak Puan selalu dibully terus, kayaknya apa aja yang Mbak Puan lakukan salah terus. Itu kan bukan suatu hal yang mudah sebenarnya kalau kita mau cerna sebagai seorang manusia. Kok udah berusaha kerja, sebaik-baiknya berusaha kerja yang semampunya, tapi kok kemudian tetap salah terus. Kan itu beban batin juga ya. Saya sampai pikir, kenapa ya kayak gini terus? Apa karena saya perempuan ya? Tapi saya ngerasa kayaknya iya juga sih. Kayaknya apakah kemudian di Indonesia itu belum siap ya menerima seorang perempuan itu untuk maju jadi seorang pemimpin ya dimanapun posisinya. Jadi saya merasa ya itu kan, saya lagi menceritakan dua sayap burung kan. Harusnya kita itu bisa seiring sejalan laki-laki dan perempuan untuk dalam demokrasi di Indonesia. Makanya di situ saya harus bisa, karena Ibu Mega juga selalu mengajarkan ini perjuangan kamu dan Mama, maksudnya Ibu Mega dan saya itu ada perjuangan bukan buat kita berdua aja Puan, tapi buat perempuan-perempuan Indonesia. Sering Mbak Puan merasa dianggap tidak mampu karena perempuan? Sering. Bayangkan kalau saya aja merasa seperti itu, saya ngebayangin, perempuan yang lain kayak gimana. Ya itu. Orang tidak nyangka loh Mbak Puan bisa dengan menceritakan pengalaman seperti ini, dengan saya tahu apa yang tertahan pada Mbak Puan. Bahwa ternyata seorang Puan Maharani sendiri sering sekali merasa dianggap tidak mampu karena label perempuan. Ya memang sih tidak ada yang ansih mengatakan kamu kan karena perempuan, tapi saya merasakan. Jadi kalau memang masih bisa ada yang bukan perempuan, kenapa yang harus perempuan gitu. Makanya perempuan itu harus kerjanya itu 2 kali lipat. Untuk bisa membuktikan bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, dirinya punya kapasitas, dirinya punya kapabilitas. Dan saya selalu juga mengatakan, kita juga nggak boleh lupa sebagai kodrat kita sebagai seorang perempuan. Kita bisa jadi seorang istri, kita bisa menjadi seorang ibu. Tapi ya kalau bicara gender gitu kan, ya jangan kemudian dianggap perempuan itu karena seorang perempuan tidak mampu itu. Itu yang paling menyakitkan untuk seorang Puan Maharani. Iya. Dalam pidato Mbak Puan di Korea itu saat menerima gelar doktor itu mengutip kalimat yang ada di bukunya Pak Taufik Kimas. Apakah menurut Mbak Puan, karena Mbak Puan saya tahu disayang sekali oleh Pak Taufik Kimas, anaknya Pak Taufik kalau Bu Mega bilang. Padahal anak dua-duanya kan, lahirnya dari mana? Suka cemburu aja deh. Apakah menurut Mbak Puan kalau Pak Taufik ada situasi akan berbeda? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kemudian awalnya saya harusnya jikalau coba. Tapi kemudian saya harus menguatkan hati saya. Mungkin memang sudah seperti ini jalannya. Jadi saya harus tetap bisa maju, tetap harus bisa semangat. Walaupun nggak ada Pak Taufik, dan ini merupakan satu pembuktian bahwa saya mampu dan saya akan tunjukkan kepada Ibu Mega dan Pak Taufik bahwa anak perempuannya bisa. Apalagi yang ingin dibuktikan oleh seorang Puan Maharani? Ya bahwa apa yang saya lakukan ini harusnya juga bisa, nantinya itu akan bisa berguna bagi perempuan-perempuan Indonesia, bukan buat saya. Jadi ayo perempuan Indonesia tuh harus semangat. Dan kita harus bisa sama-sama bersatu, bergotong royong untuk membangun bangsa ini ke depan dimanapun posisi kita. Karena kita bisa. Mbak Puan, akan ada waktu pengumuman dari Ibu Megawati soal Capres. Bagaimana jika pilihan itu tidak jatuh ke Mbak Puan? Apakah Mbak Puan bisa menerimanya? Saya tuh kader. Kita semua tuh yang ada di Inter PDI Perjuangan tuh kader. Jadi saya meyakini apapun yang menjadi keputusan Ibu Ketua Umum itu adalah keputusan terbaik yang akan dipilih untuk bangsa dan negara dan juga tentu saja PDI Perjuangan. Jadi sebagai kader tentu saja saya akan ikut dengan apa yang menjadi keputusan Ketua Umum karena
itu pasti yang terbaik untuk bangsa dan negara dan juga PDI Perjuangan. Siapapun yang dipilih. Siapapun. Puan Maharani, terima kasih banyak sudah berbagi dan mengklarifikasi banyak hal di program Rosi. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih untuk, Rosi. PDI Perjuangan. Salam hormat saya untuk Ibu Megawati. Terima kasih. Saya Rusiana Silalahi. Terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.